Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syahril, guru di SMKN Negeri 45 Jakarta. Saya mengampu mata pelajaran produksi dan siaran program televisi. Saat ini mengikuti apresiasi GTK untuk kategori guru transformatif di tahun 2025. Dunia penyiaran berubah begitu cepat. Teknologi bukan lagi sekedar alat, tapi partner digital. Namun pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ini adalah situasi awal kami. Setiap kali masuk ke materi penulisan naskah berita, saya dihadapkan pada tantangan klasik, di mana murid kekurangan ide kreatif. Saya melihat potensi besar pada siswa-siswi saya, namun potensi itu sering terhambat oleh tembok yang sama, ketakutan akan halaman kosong. Mereka memahami teori 5W plus 1H, mereka tahu piramida terbalik, tapi saat harus menuangkannya ke dalam naskah, prosesnya terasa lambat, kaku, dan seringkali tanpa percikan ide yang segar. Mereka menghabiskan 70% waktu hanya untuk mencari ide dan menyusun draft awal, menyisakan sedikit energi untuk proses krusial seperti verifikasi, pendalaman data, dan penyempurnaan gaya bahasa. Hasilnya, naskah yang dihasilkan cenderung seragam dan kurang mendalam. Saya tahu harus ada cara yang lebih baik. Tantangan saya jelas, bagaimana saya bisa mengakselerasi proses kreatif siswa tanpa mengorbankan integritas jurnalistik. Bagaimana kekuatan mengubah mereka menjadi keberanian untuk bereksplorasi. Jawabannya datang dari teknologi yang sedang ramai dibicarakan, kecerdasan artifisial atau AI. Tantangannya bukan sekedar menggunakannya, tapi bagaimana mengintegrasikannya secara etis dan produktif ke dalam pembelajaran. Tujuannya bukan untuk menggantikan peran penulis, melainkan untuk menciptakan seorang jurnalis augment. Jurnalis yang diperkuat oleh kemampuan AI sebagai asisten kreatif. Aksinya dimulai dengan mengubah peran AI. Pertama, AI bukan penulis, tapi generator ide. Siswa belajar membuat prompt yang efektif untuk menggali berbagai sudut pandang yang tak terpikirkan sebelumnya. Kedua, AI menjadi asisten penelitian yang super cepat. Mereka bisa merangkum dalam hitungan detik, memungkinkan siswa fokus analisis, bukan sekadar kompilasi. Ketiga, yang paling penting, saya menekankan bahwa draft dari AI adalah titik awal, bukan akhir. Masuknya peran krusial manusia. Mereka adalah editor, verifikator, dan penentu etika. Mereka yang menambahkan rasa empati dan konteks lokal yang tidak dimiliki mesin. Hasilnya melampaui ekspektasi saya. Refleksi terbesar dari aksi ini adalah sebuah pergeseran fundamental. Secara kuantitatif, waktu pengerjaan naskah dari ide hingga draft final berkurang hingga 40%. Namun hasil kualitatifnya jauh lebih berharga. Siswa tidak lagi takut menulis, mereka menjadi lebih kritis. Karena tugas mereka kini bukan lagi menulis dari nol, tapi memvalidasi dan menyempurnakan informasi. Mereka mempelajari keterampilan baru yang vital, rekayasa prompt atau prompt engineering, dan literasi AI. Mereka paham bahwa AI adalah alat yang kuat, namun kendali dan tanggung jawab tetap ada di tangan jurnalis. Ya, ini pelajaran lintas mapel ya, antara bahasa Indonesia dengan pelajaran PSPT. Itu siaran. Di pelajaran bahasa Indonesia ada KD tentang teks berita terkini. Jadi Ibu memadukan antara wawancara siswa ke pedagang UMKM, kemudian membuat video, dan ketika di kelas anak-anak itu menjadi seorang presenter. Ini sangat berkaitan sekali dengan matpel di jurusan PSPT. Jadinya itunya lintas, tidak berdiri sendiri. Bahasa Indonesia dengan PSPT itu sangat berkaitan. AI atau Artificial Intelligence itu di era zaman sekarang ini sangat membantu sekali. Menurut saya,
Itu dapat mengembangkan dari berbagai ide-ide manusia juga. Apalagi dalam artikulasi membuat naskah berita. Kita dapat kembangkan dari idenya kita, dari tempat latar belakang kejadian kita yang kita lihat, kita bisa membantu untuk dikembangkan, diperjelas lagi lebih dalam dari berita tersebut. Menurut saya, artificial intelligence atau AI sangat membantu dalam penulisan naskah. Bisa memberikan ide, referensi, dan juga memperbaiki gaya bahasa agar lebih mudah dipahami. Transformasi ini bukan tentang mengganti manusia dengan mesin. Ini tentang menciptakan sinergi. Peran saya sebagai guru telah bertransformasi dari sekadar mengajar menjadi fasilitator kolaborasi antara kreativitas manusia dan kekuatan komputasi. Saya percaya inilah cara kita melahirkan generasi jurnalis, produser, dan insan penyiaran yang tidak hanya siap menghadapi masa depan, namun juga mampu membentuknya. Mereka adalah para jurnalis transformatif.